Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Greenland. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah keluarga yang berjuang bertahan hidup dari pecahan komet yang mulai berjatuhan di permukaan bumi. Komet ini bukanlah komet biasa. Para ilmuwan sudah memprediksi jika komet ini bisa memusnahkan kehidupan manusia dalam beberapa jam mendatang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama John. John merupakan insinyur struktur di salah satu perusahaan. Selesai melakukan pekerjaannya, John memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, John mendengar berita dari radio kendaraannya jika pecahan komet akan menghantam bumi dalam beberapa jam mendatang. Setibanya di depan rumahnya, John langsung memasuki rumahnya dan melihat istrinya yang sedang berolahraga. Istri dari John ini bernama Ellison. Ellison pun terkejut sebab John pulang lebih awal dari biasanya. Dari luar rumahnya, seorang pria muda langsung menghampiri ke tempat dari John berada. Pria ini bernama Nathan. Nathan merupakan anak satu-satunya yang dimiliki oleh John dan Ellison. Saat John tengah menyalakan televisi, terlihat sebuah berita jika pecahan komet terbesar sepanjang sejarah akan menghantam atmosfer bumi dalam beberapa jam mendatang. Malam harinya, John yang kelelahan pun memutuskan untuk melakukan tidur malam. Keesokan harinya, seluruh berita di televisi masih saja membahas tentang pecahan komet yang akan menghantam di permukaan bumi. Dari sebuah arah, Ellison memohon kepada John agar dia membelikan beberapa minuman untuk tetangganya yang akan berkunjung ke rumahnya. Karena John merupakan suami yang sangat baik hati, dia pun tanpa basa-basi langsung menuruti permintaan istrinya. Setibanya di supermarket, John melihat puluhan pesawat tempur Amerika yang sedang melakukan sebuah tugas untuk menghancurkan pecahan komet yang akan menghantam permukaan bumi. Merasa jika semua baik-baik saja, John bersama Nathan langsung membeli beberapa barang yang mereka butuhkan. Saat tengah mengambil beberapa barang, tiba-tiba ponsel dari John mendapat sebuah peringatan dari pemerintah jika John bersama keluarganya terpilih untuk berlindung di sebuah bunker yang telah disiapkan oleh pemerintah. Merasa jika hal ini adalah kejadian yang serius, John bersama Nathan langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di dalam rumah, John melihat beberapa tetangganya yang kini sudah berkumpul di dalam rumahnya. John langsung menghampiri Ellison dan mengatakan jika keluarganya terpilih untuk berlindung di dalam bunker yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ellison pun tak mengerti dengan maksud dari ucapan John. Dari berita televisi, dikabarkan jika salah satu pecahan komet akan menghantam ke tengah lautan dalam beberapa menit mendatang. Seketika, rumah dari John pun bergetar dengan sendirinya. Di luar rumahnya, gelombang kejut berhasil menghancurkan seluruh kaca di tempat tersebut. Di berita yang berbeda,
pecahan komet lainnya berhasil menghancurkan seluruh kota di Amerika, tepatnya di Florida pusat bagian tenggara. Dari layar TV-nya, John mendapatkan peringatan pemerintah yang kedua kalinya, yaitu untuk segera menuju ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. John bersama dengan istrinya pun langsung bergegas untuk mengemasi seluruh barang dan pakaiannya. Di luar rumahnya, terlihat langit yang begitu menyeramkan. Nathan, come on, let's go. The sky's on fire. John bersama Ellison langsung pergi dari tempat perumahannya. Seorang tetangga kemudian memohon kepada John agar dia mau membawa anak yang dimilikinya, sebab hanya Johnlah yang mendapat peringatan dari pemerintah, yaitu untuk berlindung di bunker yang disiapkan oleh pemerintah. Dengan berat hati, John pun langsung menolaknya, sebab jika John membawa wanita tersebut, dia pasti tak akan diperbolehkan masuk, sebab anak tersebut bukanlah bagian dari keluarga John. Di tengah perjalanan, John memiliki firasat buruk dengan apa yang terjadi di beberapa waktu mendatang. Dari radio kendaraannya, sebuah berita mengabarkan jika pecahan komet yang lainnya akan menghantam bumi dalam 48 jam mendatang. This particular fragment is estimated to impact Earth within 48 hours, continue to impact different regions around the globe with little to no. John yang telah tiba di depan pangkalan militer langsung bergegas untuk memasuki pangkalan tersebut. Keadaan di tempat tersebut pun sangatlah ramai. Namun, hanya orang terpilihlah yang boleh memasuki pangkalan tersebut. John bersama dengan Ellison kemudian diperintahkan untuk membawa satu koper setiap keluarga. John yang membawa 3 koper harus membuang barang-barang yang kurang berguna. Saat tengah memindahkan seluruh barang, John menyadari satu hal jika obat diabetes yang dimiliki Nathan ternyata tertinggal di dalam mobilnya. Ternyata Nathan memiliki penyakit diabetes sejak dia dilahirkan. John kemudian bergegas untuk mengambil obat tersebut sebelum pesawat pengungsian lepas landas menuju ke bunker perlindungan. Ellison yang berada di dalam pangkalan militer kemudian memberitahukan salah satu pasukan militer jika suaminya sedang mengambil sebuah obat yang dimiliki oleh Nathan. Seketika, pasukan militer itu pun langsung membawa Ellison bersama anaknya untuk menuju ke tempat pelaporan. Ternyata, siapapun yang memiliki penyakit di dalam tubuhnya dilarang untuk menaiki pesawat pengungsian yang akan menuju ke bunker perlindungan. Ellison kemudian memohon ke salah satu pemimpin militer agar dia mengizinkannya untuk naik ke pesawat tersebut. Namun, pemimpin tersebut pun tak bisa berbuat apa-apa. John yang baru kembali dari mengambil obat, kemudian mencari Ellison di tempat tersebut. John yang mengira Ellison sudah menaiki pesawat, dia pun langsung naik ke dalam pesawat sesuai dengan informasi di dalam handphonenya. Di dalam pesawat, seorang pria bertanya kepada John mengenai dirinya yang membawa sebuah obat, sebab siapapun yang sedang sakit tak diperbolehkan untuk naik ke dalam pesawat. Seketika, John pun langsung menuruni pesawat tersebut. Ellison bersama Nathan berencana mendatangi kendaraan mereka sebelumnya. Di lain sisi, beberapa masyarakat di luar pangkalan militer berhasil menerobos masuk dan mencoba menaiki pesawat yang akan pergi ke bunker perlindungan. Sialnya, kerusuhan yang terjadi pun membuat beberapa pesawat pengungsian langsung meledak saat itu juga. John yang kembali ke tempat kendaraannya melihat sebuah surat yang ditulis oleh Ellison jika dia bersama Nathan sedang menuju ke rumah dari ayahnya berada. Di lain sisi, Ellison bersama Nathan berencana mengambil obat yang dibutuhkan Nathan di sebuah supermarket.
Setelah itu, Ellison pun menumpang ke seorang pengendara mobil yang memiliki tujuan sama dengan dirinya. Pengendara mobil tersebut pun merasa terkejut setelah melihat gelang pengungsian yang dimiliki oleh beberapa orang yang terpilih. Di tempat lain, John berusaha mencari sebuah sinyal untuk menghubungi Ellison dari handphonenya. Saat tersambung, Ellison pun merasa lega setelah dirinya menerima kabar dari John. Belum sempat John berbicara, sinyal handphonenya pun kembali terputus. John kemudian menumpang di salah satu mobil yang memiliki arah tujuan yang sama dengan tujuan dari John. Di dalam mobil, John berkenalan dengan seorang pria bernama Colin. Colin bertanya mengenai John yang tak naik ke dalam pesawat. John pun menjelaskan jika keluarganya ditolak untuk menaiki pesawat karena anaknya yang sedang sakit. Colin kemudian memberitahu John jika di kota Kanada ada pesawat sukarela yang akan membawa beberapa rakyat sipil untuk menuju ke bunker perlindungan yang berada di kota Greenland. Beralih ke Ellison, pengendara mobil yang ditumpangi Ellison kemudian menyuruh Ellison untuk turun dari mobilnya. Pengendara mobil tersebut beralasan jika Ellison sebenarnya sedang menculik Nathan yang bersamanya. Unlock it, Judy. No. Judy, unlock the door. No, what are you doing? Open the door. Kembali ke John, di dalam mobil tersebut, John dipaksa oleh seorang pria untuk melepas gelang yang dipakainya. Seketika, terjadilah perkelahian di antara mereka semua. Mobil yang ditumpangi John pun seketika mengalami kecelakaan di tempat tersebut. John yang kembali sadar, kemudian menyerang salah seorang pria yang berusaha memalaknya. Kembali ke Ellison, Ellison yang berada di tengah jalan kemudian diberikan tumpangan oleh salah satu mobil yang sedang melintas. Beralih ke Nathan, ternyata pria sebelumnya berencana menjadikan Nathan sebagai alasan untuk masuk ke dalam pangkalan militer. Sebab Nathan memiliki gelang yang hanya dimiliki oleh beberapa orang yang terpilih. Nathan kemudian menangis dan mengatakan ke salah satu pasukan militer jika dirinya sedang diculik oleh kedua orang tersebut. Ellison yang baru tiba di pangkalan militer kemudian melihat mobil yang ditumpanginya sebelumnya berhenti di tempat tersebut. Ellison kemudian mendatangi pangkalan militer untuk mencari tempat dari Nathan berada. Setelah mencari ke beberapa tempat, akhirnya Ellison pun bertemu kembali dengan anaknya. Pagi harinya, terlihat John yang mendatangi sebuah rumah untuk mengambil beberapa makanan sebab dirinya belum makan selama seharian. John kemudian menulis sebuah surat untuk pemilik rumah tersebut. Jika John meminjam mobil di rumah tersebut, John berjanji akan mengembalikannya jika dirinya selamat. John kemudian mendatangi rumah dari ayah Ellison berada. Di rumah tersebut, John tak melihat keberadaan dari istrinya. Ayah Ellison yang bernama Dale mengatakan jika Ellison tak memberikan kabar apapun kepadanya. Di lain sisi, Ellison yang diantar oleh kendaraan militer kemudian menghubungi rumah dari ayahnya berada. Dengan bergegas, John bersama Dale langsung mendatangi tempat dari Ellison berada. Setibanya di rumah dari Dale, John melihat berita televisi jika beberapa negara di dunia telah hancur setelah terkena hantaman pecahan komet sebelumnya. John yang tak memiliki banyak waktu, kemudian menyuruh Ellison untuk segera bersiap-siap. John kemudian mengajak Dale untuk ikut bersama mereka.
Del pun mengatakan jika dirinya sudah berjanji kepada istrinya jika dia tak akan meninggalkan rumahnya. Tak ada harapan lain, John bersama Ellison pun kemudian langsung bergegas untuk pergi dari sana. John mengatakan kepada Ellison jika mereka berdua tak memiliki banyak waktu sebelum pecahan komet menghantam di kota tersebut. Benar saja, saat John berada di tengah jalan, pecahan komet terkecil langsung berjatuhan dan menghantam beberapa kendaraan yang sedang melintas. John bersama Ellison kemudian bergegas untuk mencari tempat perlindungan di jalanan tersebut. Malam harinya, setelah John berhasil selamat, dia pun langsung menuju ke pangkalan pesawat di Kanada yang akan menuju ke bunker perlindungan yang berada di kota Greenland. Dari radio mobil, terdengar sebuah berita jika pecahan komet terbesar akan menghantam bumi beberapa jam mendatang. Pecahan komet tersebut dipastikan langsung menghancurkan seluruh Eropa setelah pecahan komet tersebut menghantam permukaan bumi. John kemudian menghentikan pesawat yang akan lepas landas dengan mobil yang dikendarainya. Pilot dari pesawat tersebut langsung memarahi John karena tindakannya. John pun memohon agar dirinya bersama keluarganya diizinkan untuk naik ke dalam pesawat. Dengan berat hati, pilot tersebut pun langsung menyuruh John untuk naik ke dalam pesawat. Pagi harinya, mereka semua melihat pecahan komet yang menghantam sebuah tempat dengan gelombang kejut yang luar biasa. Hal ini pun membuat pesawat yang ditumpangi mereka mengalami kerusakan mesin dan harus mendarat secara mendadak. Setelah mendarat, John melihat kedua pilot tersebut yang telah tewas. John pun tak bisa berbuat apa-apa selain menyelamatkan diri dari tempat tersebut. John mengajak semua orang untuk berjalan kaki sebab bunker perlindungan sudah dekat dari tempat mereka berada. Setibanya di depan bunker, mereka semua dinaikkan ke atas kendaraan militer untuk segera masuk ke dalam bunker perlindungan. Kini, hitungan mundur dari hantaman pecahan komet terbesar pun mulai berlangsung. Beberapa bulan kemudian, terlihat keadaan dunia yang mengalami hancur lebur. Manusia yang tersisa hanyalah manusia yang berlindung di dalam bunker perlindungan. Ternyata, bunker perlindungan ini juga berada di beberapa negara di dunia. Setelah itu, mereka semua pun melihat keadaan luar untuk pertama kalinya. Dan kemudian, film pun berakhir.